Muncul satu pertanyaan yang penting kalau kita bicara soal kepemimpinan, ya. Apakah seorang pemimpin itu, ya, pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang tidak bisa menangis atau pemimpin yang tidak boleh menunjukkan kesedihannya, penyelesannya, bahkan menyatakan permintaan maaf. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Teman-teman, kita jumpa kembali di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama, dan harapannya merupakan channel publik untuk mempercakapkan di seputar isu kepublikan, ya, publicness. Nah, kita mau bicara tentang satu teori atau satu pendekatan terkait dengan siapa sesungguhnya pemimpin yang dikatakan pemimpin yang kuat, ya, pemimpin yang tidak cengeng, ya, pemimpin yang sungguh-sungguh manusiawi, ya. Susah juga kalau kita mau bicara tentang kepemimpinan yang robotik, ya, kepemimpinan yang tidak punya hati, tidak punya nurani, bahkan tidak punya emosi atau perasaan. Nah, dalam satu buku yang menarik, saya lupa judulnya karena saya di outdoor sini, jadi tidak bisa men-sharingkan tentang apa yang ada yang pernah saya baca tentang kepemimpinan yang tidak punya katakanlah hati nurani. Nah, dalam perspektif buku itu mengatakan bahwa pemimpin yang tidak memiliki emosi yang hidup, ya, ditandai dengan tangisan, tawa, senyum dan sebagainya adalah karakter pemimpin yang otaknya adalah kaku, ya, atau dikatakan otaknya sudah membeku, dan tentu otak yang tidak elastis adalah otak yang kehilangan kemampuannya untuk menyampaikan atau menghadirkan kompetensi kepemimpinan seseorang bagi orang banyak. Nah, disinilah kita melihat bagaimana ketika seorang pemimpin itu adalah memimpin manusia, maka dia benar-benar adalah pemimpin yang harus bisa merasakan sepatunya rakyatnya, ya, merasakan apa yang dipikirkan dan terlebih apa yang dirasakan oleh rakyat, ya. Karena ketika seorang pemimpin sudah tidak memiliki emosi yang lentur lagi dalam perjalanannya memimpin, maka sangat kuat dipastikan bahwa dia tidak bisa berempati atau bahkan bersimpati dengan pergumulan-pergumulan rakyat atau masyarakatnya. Disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa emosi yang muncul, yang diekspresikan lewat tangisan dan bahkan permohonan maaf itu menunjukkan bahwa Presiden atau Jokowi itu adalah pemimpin yang sangat manusiawi, pemimpin yang humanis, pemimpin yang natural atau alami, yang bisa katakanlah emosinya sangat hidup, ya, emosinya bergerak dan bisa menunjukkan prinsip-prinsip atau perasaan-perasaan terdalam dari rakyat yang dipimpin. Nah, jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa tangisan Pak Jokowi itu adalah menunjukkan sifat kelemahan dari dirinya, saya rasa-rasanya tidak setuju, ya. Justru itulah cermin bening kita untuk melihat perasaan-perasaan dari banyak pihak, bukan hanya yang seperti saya katakan di konten sebelumnya, bukan hanya untuk mereka yang menjadi pendukung Pak Jokowi, tetapi mereka-mereka yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Jadi itu merupakan refleksi tangisan baik mereka yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Nah, kalau kita bicara soal apa yang disebut dengan permintaan maaf, ini lebih tegas lagi, lebih jelas untuk melihat kompetensi, kekuatan jati diri seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu berdiri di hadapan publik dan siap-siap untuk direspon secara negatif atau banyak orang yang akan bereaksi secara negatif, dan dia boleh menyampaikan apa yang merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa meminta maaf tentang segala sesuatu yang belum mampu dicapai dalam sebuah periode kepemimpinan yang terbatas, ya, yang dibatasi oleh undang-undang dan sebagainya. Nah, seorang pemimpin yang berani meminta maaf, terbuka dengan permintaan maaf, sesungguhnya merupakan tipikalitas dari pemimpin yang sangat kuat, strong leadership, ya, strong leader, ya. Jadi mereka-mereka itu adalah orang yang sangat mencirikan tentang kepribadian yang kuat. Karena ketika seorang pemimpin itu menyampaikan permintaan maaf, itu bukan soal salah, ya, itu bukan soal benar, ya, atau salah benar, tapi itu menyangkut tentang keharusan, andai kata, seandainya, atau bahkan yang dia sadari sendiri bahwa memang ada hal-hal yang memang merupakan kekeliruan yang dia buat,
atau ketidakmampuan dia mencoba untuk membuat sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang bisa menyenangkan semua orang, karena memang ada limitasi-limitasi atau pembatasan-pembatasan dari dimensi-dimensi yang berkaitan, yang berkelindan dengan persoalan politik. Jadi di sini permintaan maaf itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang natural, sesuatu yang memang harus disampaikan kepada setiap orang, karena ini disampaikan pada akhir jabatannya. Karena itu ini menjadi sebuah pakem, menjadi sebuah katakanlah hospitality, ya, permohonan maaf, tangisan dan seterusnya, itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari apa yang disebut dengan keramah tamahan dalam berpolitik. Dan inilah yang kemudian harus menjadi bagian dari pembelajaran bagi kita sekalian. Siapapun pemimpin yang memimpin negara kita, tentu kita harap adalah pemimpin yang punya empati dan simpati dengan semua persoalan-persoalan kemasyarakatan atau kepublikan. Karena itu, ya, dia harus bisa menangis bersama dengan rakyatnya, dia harus bisa tertawa bersama rakyatnya, dan dia bisa, ya, tersenyum bersama rakyatnya, dan bisa bersama-sama, ya, memimpikan impian besar yang lebih besar dari apa yang pernah ia sampaikan. Saya kira itu catatan kita terkait dengan misteri 3 tentang tangisan dan juga permohonan maaf di bukan partai politik.